Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Sarwanto dengan NIM 1814201028. Saya Fakultas Keperawatan semester 7. Jadi pada kesempatan di video kali ini saya akan mengerjakan proyek UAS, dan materi yang saya ambil yaitu materi tentang diabetes mellitus. Oke, kali ini kita masuk ke konsep penyakit, di mana di sini ada pengertian yang dimana diabetes berasal dari bahasa Yunani yang berarti mengalirkan atau mengalihkan, atau bisa disebut dengan siphon. Mellitus berasal dari bahasa Latin yang bermakna manis atau madu. Penyakit diabetes mellitus dapat diartikan individu yang mengalirkan volume urin yang banyak dengan kadar glukosa yang tinggi. Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit yang kronik, yang kompleks, yang melibatkan kelainan metabolisme, karbohidrat, protein, dan lemak. Untuk penyebabnya dari diabetes mellitus ini atau etiologi, menurut Nularif dan Hardy tahun 2015, yang pertama yaitu faktor genetik, di mana penderita diabetes ini akan mewarisi diabetes tipe 1 itu sendiri, tetapi mewarisi suatu presdisposisi atau kecenderungan genetik ke arah terjadinya diabetes tipe 1. Kecenderungan genetik ini ditentukan pada individu yang memiliki tipe antigen HLA atau Human Leukocyte Antigen. Yang kedua yaitu faktor imunologi, yang dimana pada diabetes tipe 1 ini terdapat bukti adanya suatu respon autoimun yang merupakan respon abnormal, di mana antibodi terarah pada jaringan normal tubuh dengan cara bereaksi terhadap jaringan tersebut. Terus yang terakhir yaitu faktor lingkungan, di mana faktor eksternal yang dapat memicu destruksi sel pankreas. Sebagai contoh, hasil penyelidikan menyatakan bahwa virus atau toksin ini tertentu dapat memicu proses autoimun yang dapat menimbulkan destruksi sel pankreas. Ya. Dan untuk manifestasi klinisnya ini, menurut Sujono dan Sukarmin pada tahun 2008, itu gejala awal pada penderita DM ialah peningkatan volume urin, terus peningkatan rasa haus akibat volume urin yang sangat besar dan keluarnya air yang menyebabkan dehidrasi ekstersal. Baru peningkatan rasa lapar, sejumlah kalori hilang ke dalam air kemih. Jadi penderita ini mengalami penurunan berat badan. Untuk mengkompensasi hal ini, penderita seringkali merasa lapar yang biasa. Dan yang terakhir yaitu rasa lelah dan kelemahan otot akibat gangguan aliran darah pada pasien diabetes. Metabolisme protein di otot dan ketidakmampuan sebagian besar sel untuk menggunakan glukosa sebagai energi. Ada juga gejala lain yang muncul, yaitu peningkatan angka infeksi akibat penurunan protein sebagai bahan pembentukan antibodi. Untuk komplikasi pada diabetes mellitus ini, menurut Suyono dan Sukarmin pada tahun 2008, itu ada di mana hiperglikemia didefinisikan sebagai kadar glukosa yang sangat tinggi, rentang non puasa sekitar 140 sampai 160 mg atau 100 ml per darah. Hiperglikemia mengakibatkan pertumbuhan berbagai mikroorganisme dengan cepat seperti jamur dan bakteri, karena mikroorganisme tersebut sangat cocok dengan daerah yang kaya glukosa. Baru untuk transport glukosa yang melintas membran sel berkurang, hingga pembentukan
glikogen dari glukosa berkurang dan tetap terdapat kelebihan glukosa dalam darah. Dan yang terakhir untuk penetalaksanaan medis, yang dimana di sini yang pertama memperbaiki kesehatan umum penderita, mengarahkan pada berat badan normal, menekan dan menunda timbulnya penyakit diabetik, dan memberikan modifikasi sesuai dengan keadaan penderita. Menarik dan mudah diberikan prinsip diet DM adalah jumlah sesuai kebutuhan, jadwal diet yang ketat, terus jenis apa yang bisa dimakan dalam melaksanakan diet diabetes sehari-hari. Ya baik, itulah hasil presentasi tentang materi saya, yaitu diabetes mellitus. Jika ada salah kata ataupun ada yang kurang pas, mohon dimaafkan. Assalamualaikum.